Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja baru saja dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Buruh dan kalangan masyarakat sipil spontan bereaksi dan menilai Perpu ini syarat kepentingan kelompok tertentu dan tidak memihak kepada buruh. Selain itu ada pendapat Perpu ini dinilai tidak tepat karena tidak menjawab putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebut Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Kita bahas pada malam hari ini, sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Pak Hamdan Zulfa, Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2012-2015. Pak Hamdan, selamat malam. Selamat malam. Pak Hamdan, terima kasih sekali lagi atas waktu Anda malam hari ini. Pak Hamdan, apa pandangan Anda berkaitan dengan Perpu yang kemudian seolah-olah untuk menjawab putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2020 ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Ya tentu saya kaget mendengar pemerintah mengeluarkan Perpu itu karena sebenarnya Presiden masih punya waktu setahun lagi menurut putusan MK tahun 2021 bulan November. Itu bulan November tahun 2023. Jadi masih ada waktu sebenarnya 1 tahun untuk menyelesaikan Undang-Undang Ciptaker sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi. Kan tapi di akhir Desember dia mengeluarkan Perpu. Nah sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 22, memang ada kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, pertanyaannya apa saja itu sebenarnya kegentingan memaksa? Apa yang dimaksud kegentingan yang memaksa? Nah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi di tahun 2010 sudah pernah memutuskan dalam putusan nomor 138 tahun 2009. Di sana itu kegentingan memaksa itu harus memenuhi tiga syarat. Pertama, ya, adanya suatu kondisi, yaitu suatu kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Nah, pada saat itu undang-undangnya belum ada, atau ada kekosongan hukum sehingga tindakan itu tidak bisa dilakukan. Nah, kosongan hukum tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu segera dengan membuat undang-undang yang baru. Karena butuh proses yang lama. Betul. Jadi dengan tiga kondisi itulah Presiden dapat mengeluarkan Perpu. Sekarang pertanyaannya, apakah Perpu ini memenuhi tiga kondisi itu? Nah, pertama tadi saya sampaikan bahwa sebenarnya Undang-Undang Ciptaker itu masih berlaku sampai pada bulan November tahun 2023. Artinya 2023. Artinya masih ada undang-undang yang cukup dan memadai untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang ini. Kalau dipersoalkan adalah masalah rantai supply chain, isi internasional, masih ada waktu 1 tahun yang bisa diselesaikan dengan undang-undang yang ada sekarang ini, Undang-Undang Ciptaker. Jadi seharusnya tidak terburu-buru untuk mengeluarkan Perpu karena waktunya masih ada undang-undang, tidak ada kekosongan hukum apapun ya. Tidak ada kekosongan dan hukum kondisi itu masih merupakan prediksi ya, belum kejadiannya sebenarnya. Jadi belum faktual. Kemudian tidak ada kondisi kekosongan hukum. Hukumnya ada, undang-undangnya ada, undang-undangnya masih berlaku. Jadi memang ada problem konstitusional ketika Perpu ini dibuat yang tidak memenuhi keadaan hal ihwal kegentingan yang memaksa bagaimana dimaksud pasal 22 Undang-Undang Dasar itu. Gitu. Iya, saya mengutip Pak Mahfud berkaitan dengan yang tadi Anda sampaikan, kekosongan hukum berarti Anda katakan itu tidak terjadi karena Undang-Undang Ciptaker juga masih berlaku. Kemudian berkaitan dengan kegentingan yang memaksa, hal ihwal kegentingan memaksa. Saya mengutip yang pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kegentingan memaksa itu adalah subjektif Presiden Jokowi dan Presiden Jokowi saat ini melihat itu sudah terjadi, ada ancaman ketidakpastian global dan lain sebagainya. Bagaimana ini menurut Anda? Bahwa kegentingan memaksa itu adalah hal yang subjektif dan itu kemudian melegitimasi keluarnya Perpu ini, Pak Hamdan?
Iya, di putusan MK sendiri untuk menghindari subjektivitas presiden yang terlalu tinggi, MK itu memberikan batasan. Yaitu ada 3 tadi saya sampaikan. Ya. Karena itu kalaulah betul misalnya ada suatu kegentingan ya, yang memaksa sehingga presiden harus mengeluarkan Perpu, nah undang-undangnya masih ada dan tidak begitu buru-buru, karena undang-undang masih berlaku sampai akhir tahun ini. Jadi tidak ada kekosongan hukum di sana. Karena kegentingan memaksa itu bukan satu-satunya alasan untuk mengeluarkan sebuah Perpu. Harus ada di tengah kegentingan memaksa itu tidak ada hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk mengatasi masalah kegentingan itu. Sekarang hukumnya ada dan undang-undangnya ada, yaitu Ciptaker yang masih berlaku sampai pada akhir tahun ini. Pak Hamdan, kalau misalnya, jadi gitu. Bagaimana dengan narasi yang disampaikan pemerintah bahwa Perpu ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat. Bentuk perbaikan kan kemudian diminta ada perbaikan dari pemerintah begitu, dari Mahkamah Konstitusi meminta pemerintah melakukan perbaikan. Apakah kemudian betul narasi yang disampaikan pemerintah bahwa dengan munculnya Perpu ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK itu? Nah, kalau kita baca putusan MK tahun lalu, sebenarnya yang diperintahkan oleh MK itu adalah melakukan proses pembentukan yang melibatkan masyarakat. Itu intinya. Nah, jadi pelibatan masyarakat sebagai unsur yang esensial dalam putusan itu karena dalam proses pembentukan Undang-Undang Ciptaker itu kurang sekali keterlibatan masyarakat itu. Nah, kemudian yang kedua memang ada masalah-masalah lain, tapi tidak dikomentari lebih jauh oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu masalah substansi atau materi dari undang-undang itu yang banyak problem. Tapi intinya adalah proses pembentukan. Nah, sekarang proses pembentukan dilakukan dengan Perpu, jadi sangat jauh menyimpang, sangat jauh dari apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melibatkan masyarakat yang lebih luas dalam pembentukan undang-undang ini. Justru Perpu kan tidak melibatkan masyarakat sama sekali, memang begitu hakikatnya Perpu. Jadi ini kalau dikatakan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, sepertinya tidak, karena beda dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi gitu. Oke. Pak Hamdan, kalau misalnya kita melihat sekarang bagaimanapun ini sudah dikeluarkan, selanjutnya tinggal menunggu apakah DPR akan menyetujui Perpu ini atau tidak. Apakah masih ada langkah lain yang bisa dilakukan? Karena bagaimanapun masyarakat sipil menolak, buruh menolak. Ya, memang Perpu itu kan di masa sidang yang akan datang harus disetujui kalau tidak disetujui oleh DPR. Jadi pada akhirnya keputusan politiknya ada pada DPR. Diserahkan pada DPR saja. Kemudian kalau memang tidak, ataupun masyarakat juga keberatan terhadap Perpu ini, bisa juga menguji di Mahkamah Konstitusi tentang prosedur dan alasan penerbitan Perpu. Jadi alasan formal yang justru yang dipersoalkan bukan alasan materialnya. Jadi juga bisa, karena MK sudah memberikan peluang bahwa Perpu itu adalah merupakan objek yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi, baik pengujian formil maupun juga pengujian material. Jadi ini untuk menghindari kegaduhan, kita tunggu saja proses hukumnya, yaitu proses politik di DPR. Kemudian pada sisi lain, pada saat yang sama bisa juga dengan proses hukum di Mahkamah Konstitusi bagi yang keberatan begitu. Pak Hamdan, kalau misalnya Anda bisa mengingat, apakah selama negara ini berdiri, selama Mahkamah Konstitusi berdiri, kemudian adakah kemudian pembentukan undang-undang yang gaduhnya seperti pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini, Pak Hamdan? Ada banyak. Zaman dulu juga setiap pembentukan undang-undang yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak itu pasti akan menimbulkan polemik yang luar biasa. Pada masa dulu, undang-undang perkawinan tahun berapa itu? Tahun 74 itu kan terkenal demonya luar biasa, itu ramai sekali. Undang-undang KPK juga. Betul. Dan setiap undang-undang yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak itu pasti ramai. Itu
Dalam negara demokrasi hal yang biasa saja. Betul. Ya. Ya, dalam hal demokrasi ini hal yang biasa, tapi yang dipastikan adalah saat ini apapun kemudian yang diambil oleh pemerintah itu diharapkan betul-betul ada landasan hukumnya dan masyarakat sekarang bisa mendorong ya, terutama meminta DPR untuk proses selanjutnya seperti apa dan meminta DPR untuk menolak Perpu itu untuk dijadikan undang-undang, kurang lebih begitu ya Pak Hamdan ya? Itu yang bisa kita lakukan Jadi sekarang. memang dalam negara hukum itu tidak saja tujuan hukum yang langsung yang dicapai, tapi due prosesnya. Iya, iya. Itu penting sekali. Due proses itu adalah proses hukum itu dilahirkan. Betul. Itu sesuatu yang sangat esensial dalam negara hukum. Jadi tidak langsung kepada tujuannya. Itu namanya lebih mendekati negara-negara yang tidak menganut demokrasi. Kalau hanya mengandalkan pada tujuan. Ada due proses yang harus dilewati. Nah, apa yang terjadi di sini persoalannya di due proses itu. Iya. Kita belum mulai tentang substansi atau materinya, tapi due prosesnya yang tidak sesuai dengan aturan hukum dan konstitusi yang ada. Baik, baik. Pak Hamdan Zulfa, terima kasih banyak malam hari ini sudah memberikan perspektifnya di CNN Indonesia. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.